enggak ema geta wabo surga. Eo deo sanggaja mata leja bula dala no olangai muri kami. Oa buga leja ina kami umat paroki gereja Maria Bunda segala bangsa Nusa Dua atau fai atahaki dua loo mai bo mondo leka one sao dua ngae tau ngaji rina berkat gasugami mai dua ngae no Tuhan Yesus Kristus Bunda Maria ine kami Santo Yosef ema no olimandena ate o masa leka ulang ngaji garerina kami ina berkat se kami leisawe umuri meral ke tanah jolo no ola kamambana muri kami leisawe se oto ola tanah watu tiko loka keliwolo selewuliru hapus se dosa kami dosa ini ama kami dosa kunuuru kami ewe lembana doa no o muri meral letul ke dunia ina dosa ambu mamo bubu babo kami se ambu welu hajapaa we ola kamambana muri kami fe andena leisawe we gapagana mae kuraduna leka ola ngaji garerina kami ina no paus kami Franciscus Monsinyur Sylvester San ame romo kami Adianto Paulus Harun ame romo kami Ferdi Panggur Burhan ame romo kami Johannes Handianto Wijaya no ame romo kami kolorua eo baru tabis jadi doa murid doa kai Tuhan Yesus Kristus leja ina abe tau misa ngaji sama-sama no kami eo naja abe kami no simbe o doa pu ina ame romo kami Damianus Yoga Oktav Langi ame romo kami Yohanes Imade Mahastra Perdana we kami leisawe togare riana jadadu Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria ine kami, Santo Yosef ema, we maelewa leka olangai muri kami ina, duraka sepurembu, dapi se kami ata tauree, mbana kami mae mata, mbana leka jala molo, we kami mae bokasidi, lora kami mae bopa, leta leka keliwolo, tiko loka tanah watu, selewuliru welobo kami maeribo oh enggak ama kita wawo surga Tuhan Yesus Kristus Bunda Maria ine kami Santo Yosef ema simo se ola ngaji negara kami ina berkat se kami leisawe umat paroki gereja Maria Bunda segala bangsa Nusa Dua amin paka senggo rate selamba.
Putra, dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Siapa saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk mensyukuri segala rahmat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita masing-masing. Terkhusus tadi disebutkan bahwa kita bersama-sama bersyukur atas rahmat tabisan yang boleh diberikan Tuhan kepada kami melalui urapan Monsinyur Sylvester San. Kami berempat ditabiskan pada tanggal 27 Januari. Sekedar cerita awal, saya adalah seorang yang memulai segala perjalanan panggilan saya berasal dari tempat ini, Gereja Nusa Dua, MBSB. Masih gereja lama pada saat itu. Kita berikan tepuk tangan untuk gereja ini. Di gereja inilah saya pertama melamar, merasakan yang namanya panggilan itu pertama ketika ada anak seminari datang dan bernyanyi di gereja yang lama. Di sini posisinya tetap sama di sebelah kiri altar. Kami pada saat itu masih anak sekami. Lalu minggu berikutnya saya bertugas ajuda, Miss Dinar. Lalu ketika minggu itu tidak tahu apa yang terjadi, saya pingsan di depan altar. Katanya pada saat itu Romo Wayan masih frater di sini, dia mengatakan bahwa oh yoga berarti kamu dipanggil Tuhan tuh, kamu harus jadi frater. Pada saat itulah saya langsung berpikir, benar tidak ya Romo frater bilang ini? Karena pada saat itu, pada saat mau dosa kuragung, saya pingsan ketika berlutut. Lalu saya digotong ke bawah. Perjalanan panggilan mulai dari situ. Oleh karena itu saya sangat bersyukur pada hari ini kepada pastor paroki, pastor rekan, kepada kelompok Wamesu yang sudah mengundang saya bersama teman saya Romo Made boleh merayakan perayaan Ekaristi di sini di tempat ini untuk bersyukur bersama-sama. Dan pada hari yang penuh rahmat ini kita bersama-sama bersyukur diberikan sabda yang begitu indah oleh Tuhan dalam bacaan-bacaan suci. Kita melihat tadi dalam bacaan pertama dan kedua, khususnya bacaan kedua, Tuhan menyatakan bahwa diri kita adalah bait Allah. Bait Allah itu kalau kita mengetahui pada kebudayaan orang Yahudi atau kepercayaan mereka adalah tempat di mana setiap orang yang memiliki kepercayaan Yahudi memberikan persembahan yang terbaik dari dirinya setiap hari Sabat. Di situ juga dijaga oleh banyak lapisan. Ada umat biasa, ada orang Farisi, ada ahli Taurat. Jadi setiap tahapan masuk gereja itu ada penjaganya mas. Seperti kita di gereja yang di depan ada yang bertugas menjaga keamanan, yang duduk di panti umat adalah umat sekalian, yang bertugas di sebelah kanan mungkin petugas liturgi. Lalu di atas panti imam hanya para imam yang boleh naik. Begitu pula
bait Allah. Seperti itu susunannya. Ada susunan khusus yang dibuat. Hari ini Rasul Paulus menyatakan bahwa manusia itu, diri kita adalah bait Allah. Jadi dalam diri kita sebenarnya ada sesuatu yang sangat suci yang diletakkan di dalam diri kita. Bahkan dalam bacaan pertama kalau kita melihat kisah tadi, Nabi menyatakan bahwa Allah berfirman, kuduskanlah kalian, kuduslah kalian, sebab kalian adalah kepunyaan Allah. Kedua sabda ini saling berhubungan. Hubungannya apa? Yaitu Allah ingin agar setiap manusia itu memiliki yang namanya kekudusan atau menyiapkan diri kita menjadi kudus. Lalu kalau kita melihat dalam bacaan Injil, Tuhan menyatakan atau memahkotai semua bacaan tadi dengan perintah yang sangat suci. Ada yang masih ingat perintah apa tadi? Yang paling mengena, kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya. Ya. Tuhan ingin ketika kita sudah menjadi kudus, kita harus menjadi mentatai semua itu dengan yang namanya kasih. Di atas kekudusan itu ada kasih. Dan kasih itu kalau kita tahu adalah Allah sendiri. Dan Tuhan mau supaya kasih yang kita miliki itu tidak sekedar kasih sayang kepada orang tua, kepada saudara, kepada orang yang telah menolong kita. Tetapi kasih yang lebih besar dari itu, yaitu kasih di mana kita bisa memberikan pengampunan kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Bukan hanya mengasihi, tapi Tuhan melanjutkan firman-Nya dengan berkata, berdoalah bagi mereka. Mungkin dalam pengalaman hidup kita masing-masing, kita sering mengatakan bahwa, oh saya sudah mengampuni dia, saya sudah lupakan kesalahannya di dalam hidup, sudah pernah menyakiti saya lupakan. Bagi Allah, apakah itu cukup? Kalau kita mendengar bacaan tadi, Tuhan menyatakan bahwa itu tidak cukup. Itu masih sekedar kasih, tetapi bukan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna adalah ketika kita bisa belajar untuk berdoa, memberikan sesuatu yang lebih. Kalau kita memaafkan kesalahan orang, itu namanya 50-50 atau sama sudah, impas, ya, impas bersih. Tetapi kita harus berbuat sesuatu yang lebih dari sekedar mengasihi, tapi harus mendoakan, memberikan sesuatu yang baik kepada dia. Kalau kita pernah mendengar istilah Latin yang mengatakan bahwa air yang menetes membolong, membuat batu itu pecah atau lubang, itu bukan karena dia air itu kuat deras, tetapi karena keseringan dia menetes. Air itu membuat batu yang keras menjadi perlahan lubang dan bisa hancur. Begitu pula mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita memendam masalah dengan orang atau membenci seseorang, dan orang itu benci juga kepada kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, betul? Yang kita bisa lakukan, berdoalah untuk dia. Jangan hanya satu kali, tetapi terus. Dan lama-kelamaan hasil akan didapatkan. Sudah banyak terjadi pengalaman mujizat tentang doa. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan yang namanya kekuatan doa. Para romo, para suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita bersama-sama berkumpul bersama dengan kelompok Wamesu yang sudah bertahun-tahun berdiri di bumi Dewata ini. Ketika saya kemarin mencoba mengerti soal kelompok ini, memang dulu saya sering bergabung bersama orang tua dan adik. Namun ketika ada jarak yang terbentuk, kami jarang mengikuti kegiatan-kegiatan Wamesu. Yang saya tahu dulu pada saat kecil, Wamesu itu adalah kelompok untuk pesta. Pesta tahun baru, pesta nikah, itu yang saya tahu dulu. Jadi kelompok atau tidak arisan. Yang saya tahu itu, yang saya mengerti.
Namun ketika saya mulai bertanya, mulai besar bertanya kembali tentang apa ini kelompok ini, apa orang-orang Ende. Oh, saya pertama tahu juga oh ini cuma kumpulan orang-orang Endelio. Oh iya, berarti saudara-saudara. Semua ketika ketemu di mana, ini saudara saya, ini saudara saya. Karena kita bersama-sama bersatu dalam kelompok ikatan Wamesu ini di perantauan. Namun ketika saya bertanya kepada teman saya di seminari tinggi dulu, saya bilang, saya pernah mengikuti kelompok di Bali namanya Wamesu, artinya apa? Ketika dia ngomong, dia juga bingung sendiri, arti Wamesu itu apa? Karena ada yang bilang kasih, ada yang bilang memberi, ada yang bilang peduli, banyak arti tentang kata Wamesu ini. Tetapi yang saya tangkap, ada satu kata yang penting, yaitu yang sama dengan bacaan hari ini, yaitu kasih. Jadi inti dari Wamesu adalah rasa kasih yang diberikan kepada sesama. Kalau saya tidak salah, ada moto yang mengatakan bahwa Wamesu Iwadu'u. Itu adalah moto dari kelompok ini, yang berarti kasih yang tak berkesudahan. Luar biasa sekali kata-kata itu. Seperti kasih Tuhan, mereka ingin, kelompok ini ingin bersama-sama bersatu di dalam suka duka, di dalam untung malang. Mereka memiliki moto yang kuat untuk bersama-sama bisa selalu bersama dalam kebersamaan persaudaraan itu. Dan di dalam kebersamaan itu bukan hanya duduk-duduk, minum kopi, minum apa yang lain-lain, atau goyang, tetapi mereka ingin membagikan yang namanya kasih. Oleh karena itu, pada hari ini kita bersama-sama belajar dari kelompok ini tentang bagaimana kasih yang mereka mau bentuk atau mereka mau nyatakan di dalam kelompok persaudaraan. Juga kita belajar yang pertama dari Tuhan sendiri, bagaimana kasih yang sempurna yang harus kita berikan bukan sebatas pada mengampuni, tetapi harus lebih dari itu, yaitu mendoakan orang yang sudah memberikan luka atau sakit kepada kita. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini kita sudah benar menunjukkan yang namanya kasih itu di dalam hidup kita, atau kita hanya sekedar memuaskan diri kita dengan kasih yang kita terima. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Yang saya kasihi Romo Yoga dan Romo Made, juga Romo Ferdi. Yang saya kasihi keluarga besar Ende Wamesu. Yang saya kasihi Bapak Ibu Saudara-saudari umat paroki MBSB. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merayakan Ekaristi bersama Romo kita yang pernah menjadi anak paroki ini, Romo Yoga. Jadi walaupun sudah pindah ke Pecatu, kami tetap merasa bahwa Romo Yoga ini anak paroki MBSB. Apalagi untuk saya pribadi, Romo Yoga ini ada suatu hal yang khusus karena dia pernah bersama-sama dengan saya di Palasari. Dan saya bersyukur bahwa hari ini dia bisa bertemu lagi dengan saya di tempat ini, mulai merayakan Ekaristi bersama di tempat ini. Jadi walaupun hanya 9 bulan dia menjadi frater top saya di Palasari,
untuk saya ini menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan bahwa salah satu frater yang pernah ada bersama-sama dengan saya ditabiskan menjadi imam dan boleh merayakan Ekaristi bersama saya hari ini. Jadi terima kasih Romo Yoga dan Provisiat, penghargaan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Romo Made yang juga turut mendampingi Romo Yoga dan turut bersama-sama dengan kita merayakan Ekaristi pada hari ini. Ini juga kebanggaan kita semua, kebanggaan gereja, karena Romo Made boleh ditabiskan menjadi imam dan mau menjadi orang yang diutus oleh Tuhan di tempat di mana dia ditempatkan nanti. Dan untuk diketahui saja, kedua Romo ini, Romo Yoga akan bertugas di paroki Sumbawa Besar. Saya juga dulu pernah di Sumbawa Besar. Romo Made akan ke Singaraja. Dan nanti sore mereka akan merayakan misa di paroki Silvester Pecatu. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudari Inema Weta-Weta dari Uamesu yang telah merayakan Ekaristi, meramaikan perayaan syukur kita hari ini dengan sangat luar biasa. Ini para penari luar biasa, penyanyi juga luar biasa, dan semua petugas yang sangat luar biasa melayani kita, melayani Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Dan perayaan syukur kita hari ini menjadi sangat berwarna berkat pelayanan yang sungguh tulus dan luar biasa dari teman-teman, saudara-saudari kita dari Buamesu. Karena itu terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya untuk teman-teman Buamesu. Terutama untuk ketuanya Pak Faris Faris Wangge. Ya. Mantap. Beliau ini saya sudah kenal sejak saya di Rita Piret. Jadi sekarang dia sudah jadi orang besar. Terima kasih Pak Faris. Ya, harapan kami semoga moto dari Buamesu tadi, kasih yang tak berkesudahan itu benar-benar dihidupi dan teman-teman Buamesu benar-benar menjadi tanda kasih Allah yang tak berkesudahan untuk gereja, untuk masyarakat, untuk siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan semoga teman-teman juga tetap rukun bersatu, tetap semangat dalam menghidupi gereja di Bali ini, di paroki di mana Anda atau saudara-saudari semua berada. Karena untuk saya, kehadiran kita di tempat ini, di Bali ini adalah suatu bagian dari rencana Allah untuk mewartakan dan menghidupi gereja di Bali ini. Karena itu sekali lagi, semoga saudara-saudari semua selalu menjadi tanda kasih Allah yang tak berkesudahan, terutama dalam menghidupi gereja di Bali ini, di paroki, di lingkungan, di KBG, di mana kita berada. Dan semoga semangat ini juga membangkitkan semangat kami, orang-orang Ende yang ada di Nusa Dua ini, untuk lebih aktif di KBG, di lingkungan, dan juga menghidupi paroki MBSB ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini juga saya atas nama seluruh umat DPP menyampaikan selamat Provisiat kepada Romo Yoga dan Romo Made, dan doa kami semoga Romo Yoga dan Romo Made senantiasa dengan penuh semangat dan kesetiaan mampu menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada Romo berdua. Terima kasih dan permohon maaf bagi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam perayaan ini, terutama dalam persiapan tempat dan juga keadaan atau situasi yang ada di paroki ini, di gereja ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Buamesu dan kepada kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dari tempat ini saya mewakili Romo Made mau mengucapkan limpah terima kasih yang pertama kepada Pastor Paroki Romo Adi bersama Romo Ferdi yang sudah mengizinkan kami dan mengundang kami untuk bisa merayakan perayaan Ekaristi di tempat ini dengan penuh sukacita.
Berikutnya saya mengucapkan limpah terima kasih kepada kelompok Wamesu yang sudah juga mengundang kami berdua untuk bisa mengadakan perayaan Ekaristi Inkulturasi bersama di sini. Kita beri tepuk tangan untuk kor yang luar biasa, para penari dan pemusik. Tadi di luar ada musik gendang di luar. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua.